Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Halawatul Quran part kedua, dan silakan bagi kawan-kawan yang memiliki bukunya untuk bisa dibuka di halaman awal, di halaman 3 ya, di halaman 3. Sebelum kita masuk ke bab 1, pengertian tahsin tilawah dan ilmu tajwid, maka di dalamnya kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan dengan sekilas sejarah tentang Al-Quranul Karim. Ini sesuatu hal yang harus kita ketahui ya. Kalau ilmu Al-Quran itu memang cabangnya sangat-sangat banyak sekali gitu kan. Ada yang berkaitan dengan ilmu ataupun ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dari mulai turunnya hingga sampai seluruh kajiannya itu ada khusus buku ilmunya. Dan di sini di dalam kitab ini kita akan bahas sekilas sejarah Al-Quran yang memang harus seseorang ketahui, harus bagi seorang muslim harus mengetahuinya gitu kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 3, silakan Anda boleh dibuka di halaman 3. Sekilas sejarah Al-Quran. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat yang ada di alam jagat raya ini, atau rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya sebatas untuk satu kaum saja. Sesungguhnya Al-Quran itu datang untuk seluruh kaum, gitu kan? Namun sebagian daripada kaum yang ada di muka bumi ini ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Maka sebagai seorang muslim tentunya sudah wajib hukumnya beriman kepada Al-Quranul Karim, kemudian juga wajib untuk mempelajari apa saja yang berada di dalamnya. Ataupun sebelum kita mengetahui isi-isinya, minimal kita sekilas mengetahui sejarah tentang Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara wahyu. Nah, Al-Quran ini sesuatu hal yang sangat istimewa. Allah memberikan Al-Quran ini kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan sebagai kitab yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang sebelumnya pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali Al-Quranul Karim dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman untuk seluruh manusia yang ada di zamannya ataupun zaman setelah beliau wafat, gitu kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kandungan dan lafaz Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memang benar tidak ada satupun manusia, gitu kan, yang mampu menulis karya, mampu menulis buku ataupun kitab apapun yang menyerupai Al-Quran. Tidak ada, gitu kan? Tidak ada. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar", gitu kan? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Qadar ayat-ayat yang pertama. Pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Itu di mana? Letaknya di Gua Hira yang terletak di Jabal An-Nur di Mekah. Disebutkan bahwa ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamahu bil qalam. Kemudian surat pertama yang diturunkan secara utuh adalah surat Al-Fatihah. Ya, dari mulai bismillah hingga sampai waladhdallin, gitu kan. Dan ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan Al-Quran adalah kitab terakhir samawi. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini hal-hal yang memang harus kita ketahui, ya, sejarah sekilas tentang Al-Quran. Sebenarnya kalau kita ingin bahas lebih mendalam, bisa lebih mendalam, ya. Namun insya Allah Anda bisa mencarikan di referensi yang lain, karena memang di buku ini, di kitab ini, pembahasannya adalah tentang ulumut tajwid, ya, artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaifiyah tata cara membaca Al-Quran. Mengapa saya tulis terlebih dahulu sejarah tentang Al-Quran? Agar setiap para pembaca, kalaulah dia sudah paham ilmu-ilmu tajwid, juga dia harus paham tentang Al-Quranul Karim. Minimal sekilas sejarah tentang Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut riwayat Al-Imam Hafiz An-Asim, Al-Quran tersusun dari 30 juz, 604 halaman. Itu standar mushaf Utsmani, ya, yang hari ini sangat banyak sekali di kalangan masyarakat, gitu kan, ya, menggunakan standar mushaf Utsmani, 604 halaman. Berbeda dengan Al-Quran yang cetakan terdahulu, gitu kan, di tahun 90-an atau sebelum 90-an, gitu kan. Itu Al-Quran kadang berbeda-beda halaman, tetapi isi tidak merubah. Isi semuanya sama. Dalam satu juz itu terdiri dari 10 lembar 20 halaman. Nah, ini dalam satu halaman, ya, 10 lembar 20 halaman. Ya, 10 lembar 20 halaman. Kecuali kalau di awal-awal surat Al-Baqarah itu agak panjang. Kemudian di juz 30 juga itu lebih, ya, kalau tidak salah. Tetapi kalau kita lihat rata-rata itu dalam satu juz itu berapa? Ya, 10 lembar, kemudian 20 halaman. Dari satu halaman itu terdiri rata-rata adalah 15 baris. 15 baris. Kecuali kalau ada tulisan nama surat kemudian bismillah, berarti berkurang. Nah, tapi kalau keumuman, ya, ketika tidak ada tulisan basmalah, tidak ada nama surat, itu rata-rata 15 baris, gitu kan. Ya. Namun juga ada Al-Quran yang memang bukan versi cetakan sekarang, itu bahkan ada yang lebih seperti itu, ya. Tidak masalah. Yang penting adalah isinya. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat 114 surat, ya. Kemudian 554 ruku' atau ain, ya. Kemudian 6.236 ayat, ya. Kemudian 77.439 kata, ya, dan 325.345 huruf. Nah, ini referensi ini saya ambil dari Mushaf Al-Madinah An-Nabawi beriwayat Hafiz, ya. Madinah Mujamma' Al-Malik Fahad Lit-Talibah Al-Musaf Asy-Syarif, ya, halaman ba. Ya, silakan Anda bisa dicek di sana, gitu kan. Kemudian kalangan para ulama itu masih berbeda pendapat mengenai jumlah ayat dan kata di dalam Al-Quran, gitu kan. Jadi memang ketika memang ada perbedaan, tidak perlu untuk diperselisihkan terlalu panjang, gitu kan, ya. Karena memang kalau untuk kata dan huruf-huruf dari Al-Quran memang perlu ijtihad yang maksimal, ya. Sehingga para ulama masih berbeda pendapat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah, ya, Al-Quran ini, sekilas sejarah Al-Quran ini ditulis untuk mengetahui terutama
bagi orang awam minimal kita harus mengetahui sekilas sejarah tentang Al-Quran, ya, agar tidak terlalu blank gitu kan, faham Al-Quran, ya, bisa baca Al-Quran, bisa cara yang benar, tetapi ketika ditanya kalau belum maksimal, ya, belum bisa maksimal menjelaskan tentang Al-Quran, minimal kita mampu menjelaskan sedikit tentang Al-Quran gitu kan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menurut tarikh Qamariyah, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ini kurang lebih selama 23 tahun. Nah, mengapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan sesuai dengan kejadian, ya, sesuai dengan kejadian ataupun hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah turunkan. Ataupun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan sebuah permasalahan dan belum bisa menjawab, gitu kan? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, gitu kan. Jadi Al-Qur'an tidak diturunkan belum gitu satu kitab gitu, enggak. Namun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, ya. Para ulama itu membagi masa penurunan ini menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Jadi ada yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran itu ketika di Mekah, dan ada juga yang diturunkan di Madinah. Periode Mekah itu berlangsung selama 13 tahun masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 13 tahun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini, gitu kan? Al-Quran ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun belum seluruhnya. Kemudian sementara itu periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun. Ya, berarti 10 tambah 13 itu artinya 23 tahun. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang 10 tahun ini berlangsung di setelah Rasulullah SAW hijrah, gitu kan? Ataupun selama hijrah berlangsung. Pembukaan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab. Ya, hal ini terjadi karena Umar khawatir atas kemurnian Al-Quran, karena tidak sedikit dari para penghafal yang mati syahid karena ikut berperang, gitu kan. Jadi ini atas usulan siapa? Yang pertama kali itu Abu Bakar As-Siddiq. Dilakukan pembukuan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab, itu kan, karena khawatir kemurnian Al-Quran itu sirna, hilang, karena tidak sedikit dari para penghafal Al-Quran yang mati syahid di medan perang. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembukuan itu dipimpin oleh Zaid bin Thabit, ya, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat. Jadi para sahabat ketika mendengar dari Rasulullah SAW, ada yang dituliskan di berbagai macam, ya. Ada yang ditulis di batu, gitu kan, ada yang ditulis di kain, ada juga yang ditulis di kulit pohon, kulit hewan, dan lain sebagainya, gitu kan. Dan Rasulullah SAW lebih menyuruh kepada para sahabatnya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh beliau kepada para sahabat, gitu kan. Dan dituliskan oleh mereka, ada yang berbagai macam medianya, gitu kan. Supaya apa? Supaya tidak sirna. Bayangkan saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ya, di zaman Rasulullah SAW, ya, mereka mampu menghafalkan Al-Quran ketika ditalaki, ya, ditalaki langsung oleh Rasulullah SAW, bisa langsung menyerap ke dalam hatinya, bisa langsung menyerap ke dalam pikirannya, sehingga mereka begitu mudah menghafalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mengapa demikian? Karena hati mereka bersih, ya, hati mereka bersih, insya Allah. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa mereka, gitu kan, ya, adalah bahasa mereka. Jadi begitu mudahnya mereka menghafal Al-Quran. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil dari pengumpulan tersebut adalah pembukuan resmi Al-Quran yang pertama kalinya, ya.
Mushaf Utsmani berarti itu nisbat kepada Utsman bin Affan. Artinya mushaf yang ditulis dan diduplikasi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekilas memang harus kita ketahui tentang sejarah Al-Qur'an itu agar ketika ada orang yang bertanya kepada kita, minimal kita mampu menjelaskan secara maksimal sesuai dengan pengetahuan yang kita ketahui gitu kan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini mengenai sejarah sekilas Al-Qur'an bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.